Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Hidayah Rawaluhu, Bapak Haji Ustadz Abdul Rahman Andari. Kita doakan beliau senantiasa sehat dan dalam keberkahan. Asatidz-asatidz yang itu Bapak tidak saya absen satu persatu, namun tidak mengurangi absen hormat takzim saya. Alhamdulillah pada pagi hari ini rupanya apa yang indah yaitu kata syukur kehadirat Allah karena telah memberikan kenikmatan yang banyak. Satu bukti kita bisa berwajah bil wujuh. Saya bersilaturahmi di tempat yang mulia ini adalah suatu anugerah, karena rencana manusia bisa saja yang sebegini-begininya, tapi rencana Allah kadang lebih indah. Sudah diagendakan, kadang ada yang kata notabene itu lebih prioritas, pada Allah merencanakan yang lebih indah lagi. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah dan juga salawat salam kita sanjungan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita. Beliau menyampaikan risalah pada kita, mudah-mudahan kita sebagai umat ini dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ibu bapak yang berbahagia, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah bahwa supervisi baik akademik maupun manajerial itu adalah bagian tupoksi dari kepanjangan tangan Kementerian Agama yang kami lakukan dalam wadah kelompok kerja pengawas. Kelompok kerja pengawas pun di Kementerian Agama itu masih terbagi dua, Ustaz. Sekarang ada kelompok kerja pengawas PAI dan kelompok kerja madrasah. Jadi Pokjawas PAI sama Pokjawas MAK, kelompok kerja pengawas madrasah. Nah, sebelum kita mulai ke actionnya dari supervisi akademik, yaitu untuk cek dokumen dan telaah dokumen yang ibu bapak sudah siapkan. Alhamdulillah ada hikmah di balik COVID selama 2 tahun. Siapa tahu kita itu terkurangi pemahaman adanya ruhiyah supervisi itu apa. Makanya kita sama-sama tazkirah ya dalam regulasi dan dalam kebijakan pemerintah. Saya izin meneruskan ya. Jadi supervisi pembelajaran di madrasah itu untuk apa sih sebenarnya supervisi akademik? Kalau menurut ibu bapak itu apa sih ya yang ibu bapak pahami tentang supervisi pembelajaran? Apa hubungannya
supervisi akademik dan supervisi pembelajaran, ya. Nah, itu ternyata ada perbedaan dan ada persamaan. Kalau kita menelaah suatu istilah, biasanya ditinjau dari segi bahasa dan istilah. Nah, ini ada pendapat tahun 2007 oleh Dares Likman, supervisi akademik adalah rangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran. Untuk apa? Mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini ada kuis lain, ada pendapat lain. Jadi supervisi akademik itu apa? Proses pengawasan yang dilakukan oleh siapa? Biasanya oleh kepala madrasah juga pada guru, oleh guru senior kepada teman sejawat, ya, juga oleh seorang pengawas terhadap guru-guru yang ada di wilayah binaannya. Untuk apa tujuannya? Untuk menguatkan, meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar di madrasah yang pada gilirannya akan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas proses belajar peserta didik. Jadi intinya itu Ibu Bapak ya, ngapain sih mesti dilaksanakan supervisi gitu ya. Jadi menurut pendapat dan memang secara di lapangan kegiatan pembinaan, pemantauan, penilaian serta pembimbingan dan pelatihan profesional guru baik pada kompetensi maupun tugas pokoknya. Kita paham ya, Ibu Bapak, tugas pokoknya mengajar gitu. Bagaimana mengajar itu dengan baik, mencapai tujuannya baik, otomatis dimulai dari punya program perencanaan. Walaupun memang tidak muluk-muluk 100% tercapai, tapi setidaknya kalau kita mempunyai rencana itu katanya udah sebagian proses, bagian prosentase itu untuk mencapai tujuan sudah ada perencanaannya dulu. Jadi itu ya Ibu Bapak ya, untuk pentingnya supervisi akademik. Dasar hukumnya ada Ibu Bapak ya. Ketika di petunjuk teknis supervisi pembelajaran tahun 2021 yang baru ya, karena kita masih melaksanakan kurikulum 13. Kalau kurikulum IKM itu ada di tahun 2022 dan insya Allah nanti kita laksanakan di tahun 2024. Nah, juga ada sedikit benang merahnya biasanya memang. Ganti menteri, ganti kebijakan, ya, ganti kurikulum, yang masuk akal. K13 kan memang sudah dari 2013, sekarang udah 2023, 10 tahun. Kalau ganti kurikulum, ya wajar karena zamannya sudah berbeda. Dulu ada kurikulum KBK ya, kurikulum berbasis kompetensi. Ada kurikulum berapa? 96 CBSA ya. CBSA itu juga dipeleset-pelesetin. Memang mengajar kita masih catat buku sampai habis. KBK, kurikulum bagaimana kita melaksanakannya KBK seperti itu. K13, IKM juga ada yang meleset-melesetin. Tapi kita berdasarkan juknis dari penyusunan RPP, Mendikbud, Ibu Bapak kan sudah membuat RPP ya, yang dulu dari berlembar-lembar. Kata Pak Menteri ada bagusnya juga, praktis. Oleh RPP-nya disederhanakan, yang terkenal dengan 1 lembar. Padahal kalau 1 lembar nggak cukup ya 2 lembar nggak apa-apa, cuma sederhana. Komponennya yang dulu 13 diringkas jadi 3 komponen, tapi tidak mengurangi ruhnya perencanaan. RPP terdiri dari apa saja?
ada tujuannya, ada langkah-langkah kegiatannya, dan ada penilaian. Kalau yang K13 lengkap komponennya, materinya dimasukkan, sumbernya dimasukkan, metodenya dijelaskan, langkah-langkahnya sampai detail. Materinya itu ada berlembar-lembar, tidak diringkas, tidak resume, dimasukkan. Itu kan jadi tebel ya RPP-nya. Sekarang cukup karena sudah era digital juga, link materi bisa lihat di YouTube atau HTTP, nah dan sebagainya, itu seperti itu ya. Nah ini untuk keputusan Dirjen yang 5162 di Juknis Penilaian Belajar MTS. Alhamdulillah Ustadz, ketika tahun 2018 saya menjadi utusan dari salah satu wilayah, karena itu pertemuan pengawas seluruh Indonesia, kebetulan di HS Hotel Santika yang di Harapan Indah. Iya, dari Kota Bekasi 2 saya diutus itu untuk studi layak uji coba SK Dirjen Pendis untuk penilaian. Saya teringat betul gitu ya 2018, dan untuk penilaian hasil belajar itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi ketika pemerintah membuat atau dan meresmikan tentang Juknis, RPP, Juknis, penilaian itu juga udah uji publik, itu tidak serta-merta langsung jadi. Wah, subhanallah pembuatannya kayak semacam ini yang aplikasi-aplikasi juga seperti itu, diuji cobakan layak enggak, sulit enggak, kan seperti itu. Nah, alhamdulillah ya, pada tahun 2018 itu oh ternyata begini ketika kita uji publik itu Ustaz ya. Nah itu untuk pentingnya supervisi dan dasar hukumnya ya untuk yang RPP di SE Mendikbud nomor 14 2019 yang ada penyederhanaan RPP, rencana pembelajaran itu. Nah tujuannya apa, terus pendekatannya itu bisa langsung tidak langsung. Nah fungsinya sebenarnya untuk penjaminan mutu kegiatan pembelajaran, bisa untuk bahan evaluasi guru, meningkatkan keprofesionalannya dan melakukan pembelajaran yang lebih baik, kreatif dan inovatif. Kita paham, kita jalani yang namanya mengajar dari ibu bapak, menerima pengetahuan di ilmu keguruan. Mengajar itu tidak hanya mentransfer, menyampaikan ilmu, tapi bagaimana supaya ruhnya disesuaikan dengan abad sekarang, karena sekarang abadnya digital, abadnya HP ya. Anak tidak hanya mendengarkan buku gurunya di depan kelas melulu ya. Anak diajak, dirangkul untuk aktif bicara, tapi dengan etika, yaitu dengan kecakapan berdiskusi seperti itu, tanya jawab. Makanya yang 5M itu dari mulai gurunya menayangkan sesuatu, atau bisa jadi contoh guru membuat lembar pengamatan walaupun 1 halaman ya, terus nanti siswanya mengamati, habis itu apa, menanyakan, kan timbul kan, oh yang itu apa Bu Guru, yang itu apa, nah itu kan namanya menanyakan, terus nanti mengkomunikasikan, terus mengasosiasikan. Makanya itu perlunya 5M dalam pembelajaran disesuaikan dengan pembelajaran abad 21. Jadi tidak ada alasan ya, yang namanya ngajar ya begitu, intinya mau kurikulum apapun, kan tidak hanya berprinsip seperti itu. Karena tujuan dari supervisi akademik, supervisi pembelajaran sendiri itu untuk evaluasi guru, meningkatkan keprofesiannya, melakukan pembelajaran yang lebih baik. Kita bertekad tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, tahun depan lebih baik dari tahun sekarang. Iya, nggak hanya tahunnya, hari pun mudah-mudahan hari sekarang lebih baik dari hari kemarin. Iya, hadisnya sudah hafal semua. Iya,
Mungkin itu ya sebagai apa ya namanya, buat motivasi kita semua. Manfaatnya apa sih ya? Jadi manfaat memberikan informasi kepada guru tentang kelebihan kekurangan dalam hal menyusun perencanaan, melaksanakan pembelajaran dan menyusun instrumen penilaiannya, juga sebagai bahan refleksi guru dalam meningkatkan wawasan, kompetensi dan profesionalisme. Kita paham kan? Terjun sebagai guru kita harus mempunyai 4 kompetensi dan selalu dipupuk, ditingkatkan dari profesionalisme, pedagogik, kepribadian dan sosial. Kalau kepala madrasah ditambah lagi dengan kompetensi manajerial, kewirausahaan. Kalau saya ditambah lagi, waduh, ada evaluasinya, ada penelitiannya gitu Ustaz. Jadi semakin banyak yang harus kita tingkatkan. Walaupun ibu bapak sudah tidak diragukan keprofesionalisannya, tapi minimal kita berprinsip untuk kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi. Demi apa? Pencapaian tujuan pendidikan. Karena kita dalam naungan negara Indonesia punya tujuan pendidikan nasional, yaitu tujuan pendidikan nasional. Mengerucut kita di Kementerian Agama ada tujuan pendidikan Islam. Mengerucut lagi ke tujuan pendidikan madrasah, seperti itu. Ya, itu dalam KTSP dokumen kan ada ya visi misinya, ada tujuan madrasah gitu. Ya, mungkin itu sebagai awal dalam pelaksanaan supervisi akademik. Idealnya memang supervisi akademik itu secara telaah dokumen dan di kelas. Nanti lihat skor untuk, karena pelaksanaan supervisi boleh dilakukan oleh saya sama kepala madrasah dan guru yang ditunjuk, dan itu nanti masuk di indikator penilaian kepala madrasah. Terus melaksanakan supervisi dimulai sama punya programnya, punya jadwalnya, siapa penilainya, kan seperti itu. Dan nanti untuk langsung secara teorinya ibu bapak membuka berkasnya masing-masing. Untuk di instrumennya sudah memegang semua belum? Sudah. Nah, itu antara lain. Ayo, nomor 1, analisis. Bagaimana kita melakukan analisis keterkaitan SKL? Iya. Ya, yang seperti ini. Kalau belum ada nanti boleh saya Kasih semua udah. udah. Kalau udah siap nanti nggak apa-apa, double. Jadi nanti 1 buat madrasah, 1 buat saya. Boleh. Sekarang langsung ya kita start untuk telaah instrumen supervisi administrasi guru.